wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Sofyan dengan NIM 25044114454. Di sini saya akan menjelaskan 25 rumus wajib Excel. Di sini saya akan menjelaskan 25 rumus wajib Excel yang dibagi menjadi 5 bagian. Mengapa dibagi menjadi 5 bagian? Karena kita membutuhkan contoh data atau file yang berbeda. Di sini terdapat data yang memuat nama karyawan atau karyawati, jenis kelamin, dan omset selama 3 bulan. Yang pertama, kita akan menghitung total omset menggunakan rumus SUM. Rumusnya yaitu sama dengan SUM buka kurung, lalu karena kita akan menghitung total omset, jadi kita blok di sini, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, kemudian kita tidak perlu mengulangi rumus yang sama, tinggal kita tarik, lalu yang di bawah akan mengikuti. Nah, kemudian ada rata-rata omset. Rata-rata omset ini dihitung menggunakan rumus average. Rumusnya yaitu sama dengan average, lalu buka kurung, kemudian kita blok di sini, lalu tutup kurung, kemudian enter. Lalu kita tarik. Nah, selanjutnya ada status. Status ini ditentukan menggunakan rumus if. Nah, status ini menentukan si karyawan atau karyawati ini lulus atau tidak lulus melalui kriteria tertentu. Misalnya melalui total omset. Di sini kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan if, lalu buka kurung, kemudian misalnya di sini total omsetnya yang ini, kemudian kurang dari 30.000, kemudian koma, lalu tanda kutip. Nah, di sini kita masukkan bagaimana tampilannya jika karyawannya ini memenuhi kriteria. Misalnya di sini saya pakai layak, kemudian tanda kutip, kemudian koma. Lalu di sini bagaimana tampilannya jika si karyawan atau karyawati ini tidak memenuhi kriteria. Saya pakai gagal, kemudian tanda kutip, lalu balas kurung. Sini tinggal kita tarik. Kemudian ada peringkat. Nah, peringkat ini ditentukan menggunakan rumus rank. Rumusnya yaitu rank, lalu buka kurung. Nah, di sini kita pilih misalnya total omsetnya Ariel, kita klik, kemudian koma, lalu kita blok dengan angka yang akan kita bandingkan. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Tinggal kita tarik. Selanjutnya ada banyaknya karyawan atau karyawati. Yang pertama menggunakan rumus count. Count ini hanya bisa memuat data yang merupakan angka. Rumusnya yaitu sama dengan count, buka kurung, lalu kita blok
Misalnya dari total omset, kita ambil dari total omset lalu balas kurung enter. Kemudian menggunakan rumus konta, caranya sama, namun rumus konta ini bisa memuat data yang berbentuk huruf. Rumusnya sama, A, lalu blok kurung, kita blok di sini, kemudian balas kurung lalu enter. Selanjutnya ada omset paling tinggi. Omset paling tinggi ini ditentukan menggunakan rumus max. Rumusnya itu sama dengan max balas kurung, kita blok lalu balas kurung enter. Omset paling rendah ini menggunakan rumus min. Rumusnya yaitu sama dengan min buka kurung enter. Selanjutnya ada jumlah karyawan. Nah, jumlah karyawan ini ditentukan menggunakan rumus count if. Rumusnya itu sama dengan count if lalu balas kurung, kemudian karena kita akan menentukan jumlah karyawan, jadi kita blok di sini. Kemudian koma, lalu tanda kutip. Di sini kita masukkan kriteria karena kita akan menentukan jumlah karyawan, jadi di sini L tanda kutip, kemudian balas kurung enter. Nah, di sini ada 3 karyawan. Selanjutnya karyawati. Rumusnya sama menggunakan count if lalu ke kurung, kemudian kita blok lalu koma tanda kutip. Di sini bedanya karena kita akan menentukan karyawati, jadi kriterianya itu P. Kemudian tanda kutip lalu balas kurung. Kemudian enter. Selanjutnya ada jumlah omset karyawan. Ini kita tentukan menggunakan rumus sum if. Rumusnya itu sama dengan sum if buka kurung lalu pilih ini, kemudian koma. Kriterianya karena kita akan mencari jumlah omset karyawan, jadi L lalu koma, kemudian kita blok pada total omset, kemudian balas kurung. Selanjutnya ada jumlah omset karyawati. Caranya sama dengan sum if buka kurung lalu kita blok di sini, koma tanda kutip, lalu bedanya itu karena kita menentukan jumlah omset karyawati jadi P tanda kutip lalu koma, kemudian kita blok pada total omset, selanjutnya tutup kurung lalu enter. Nah, kemudian ada banyaknya pegawai yang layak. Ini kita tentukan menggunakan rumus count if sama dengan
kemudian kita blok di sini, koma, lalu kriterianya layak, kemudian tanda kutip, lalu balas kurung. Ada 2, kemudian banyaknya pegawai yang gagal, caranya sama. Count if seperti ini. Banyaknya pegawai yang tidak lulus ini sama dengan banyaknya pegawai yang gagal. Kita lanjut ke bagian 2. Di sini ada 4 rumus, yaitu trim, lower, upper, dan proper. Nah, di sini kita diberikan data yang tidak teratur atau berantakan. Yang pertama ada supaya spasinya rapi, kita gunakan rumus trim. Itu sama dengan trim buka kurung, lalu kita pilih teksnya, kita klik, kemudian balas kurung, lalu enter. Selanjutnya ada agar teksnya huruf kecil semua, kita gunakan lower. Rumusnya yaitu sama dengan lower buka kurung, lalu kemudian ada huruf besar semua. Kita gunakan rumus upper buka kurung, pilih teks, kemudian balas kurung, enter. Selanjutnya ada huruf besar di awal kata, huruf besar pada N, K, dan S. Di sini sama dengan kita gunakan rumus proper, lalu buka kurung, kemudian klik teksnya, lalu balas kurung, enter. Kita lanjut ke bagian 3. Di sini terdapat data. Dari data ini kita akan menentukan ID karyawan. Yang pertama, kita gunakan rumus concatenate. Rumusnya yaitu sama dengan concatenate, lalu buka kurung, kemudian kita klik di sini, koma, kemudian tanda kutip, garis mendatar atau bisa juga spasi, lalu tanda kutip lagi, koma, klik, koma, tanda kutip, garis mendatar, kemudian kita tarik, lalu ada panjang nama. Nah, yang ini menggunakan rumus len. Len ini diambil dari bahasa Inggrisnya panjang, yaitu length. Rumusnya itu sama dengan len buka kurung, kita klik di sini, kemudian tutup kurung. Kita tarik ke bawah. Nah, jadi link ini juga membaca tanda spasi atau tanda baca yang ada pada nama. Misalnya di sini. Di sini hanya ada 6 huruf, namun di sini terbaca 8 karena ada spasi dan tanda baca. Kemudian ada left, mid, dan right. Yang pertama ada left.
Di sini kita akan menentukan 7 karakter pertama. Rumusnya yaitu sama dengan left kita klik teks yang akan kita pilih, kemudian koma. Karena kita akan menentukan 7 karakter pertama, jadi kita klik 7, kemudian balas kurung, enter. Selanjutnya ada mid. Mid ini untuk menentukan karakter pada tengah teks. Misalnya di sini kita masukkan rumusnya. Koma, kemudian karena kita akan memulai dari 4, jadi kita klik 4, kemudian koma. Lalu di sini bukan kita masukkan 8, tapi berapa dari 4 ke 8, berapa angka dari 4 ke 8. Jadi ada 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 5 angka. Kita klik 5, kemudian balas kurung, lalu enter. Selanjutnya ada 5 karakter terakhir menggunakan rumus right. Right ini sama dengan left. Kemudian kita tarik. Kita lanjut ke bagian keempat. Di sini ada pembulatan. Yang pertama ada pembulatan nilai, pembulatan desimal. Yang pertama ada pembulatan ke bawah menggunakan rumus round down. Rumusnya itu sama dengan round down kemudian buka kurung, lalu kita klik nilainya, kemudian koma. Karena kita tidak ingin ada angka di belakangnya, jadi kita klik 0, kemudian balas kurung, lalu enter. Selanjutnya ada pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas ini sama dengan pembulatan ke bawah, hanya beda rumus. Pembulatan ke atas itu menggunakan round up, kemudian balas kurung, klik angkanya, kemudian 0, selanjutnya ada pembulatan terdekat. Pembulatan terdekat ini mengikuti nilainya. Misalnya 57,26 ini lebih dekat dibulatkan ke bawah atau ke atas. Jadi pembulatan terdekat ini akan mengikuti nilai yang paling dekat. Rumusnya yaitu round. Ada pembulatan lagi, namun yang ini menggunakan kelipatan. Misalnya di sini pembulatan ke bawah. Nah, di sini stok yang dibutuhkan di sini 1150 pieces. Kemudian ingin kita bulatkan ke bawah. Di sini kita masukkan rumusnya dulu sama dengan menggunakan rumus floor. Kemudian buka kurung,
lalu kita pilih angkanya, kemudian di sini kita masukkan angka signifikan kelipatannya. Misalnya kita gunakan kelipatan 100. Akan kita bulatkan ke bawah, jadi hasilnya 1100. Selanjutnya ada pembulatan ke atas. Yang ini sama, namun dibulatkan ke atas dan menggunakan rumus yang berbeda. Sini menggunakan rumus ceiling, kemudian buka kurung, koma 100, nah di sini dibulatkan ke atas ya. Kita tarik ya. Kemudian ada pembulatan terdekat, sama seperti sebelumnya. Yang ini juga akan mengikut pada angkanya. Yang ini akan otomatis mengikuti nilai ini, jadi akan dibulatkan ke angka terdekat dari nilai tersebut, entah ke atas atau ke bawah. Yang penting nilai yang terdekat. Rumusnya itu M round Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke bagian 5. Di sini ada 3 rumus, yaitu VLOOKUP, LOOKUP, dan if error. Di sini terdapat tabel data yang memuat tanggal pemesanan dan nomor pemesanan. Di sini kita ingin mencari nama customer dengan menggunakan nomor pemesanan. Jadi nomor pemesanan ini harus unik dan tidak boleh sama. Namun di sini kita sudah punya tabel referensi. Di sini kita akan mencari datanya. Ya. Yang pertama, nama customer. Nama customer ini kita lihat pada data referensi berada pada tabel vertikal. Jadi kita gunakan rumus VLOOKUP atau vertical lookup. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kita klik di sini, kemudian koma, lalu blok pada tabel referensinya, kemudian koma, lalu kita lihat nama customer ini berada pada kolom keberapa. Jadi pada tabel referensi nama customer ini berada pada kolom kedua, jadi kita klik 2,0, lalu tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya ada domisili. Kita lihat pada data referensi, domisili ini juga berada pada tabel berbentuk vertikal, jadi kita gunakan rumus VLOOKUP juga. Nah, domisili ini berada pada kolom keempat, jadi kita klik 4. Selanjutnya ada lama pengiriman. Kita lihat pada tabel referensinya. Nah, lama pengiriman ini berada pada
tabel berbentuk horizontal. Jadi kita gunakan rumus HLOOKUP atau horizontal lookup. Rumusnya yaitu sama dengan HLOOKUP buka kurung, kemudian di sini tidak menggunakan nomor pemesanan lagi. Di sini kita gunakan domisili. Kita klik di sini. Kemudian koma, lalu kita blok pada tabel yang berbentuk horizontal. Karena lama pengiriman ini berada pada baris kedua, jadi kita klik 2. Nah, seperti ini. Di sini tidak tahu ada kesalahan data atau seperti apa, namun sudah saya coba beberapa kali, tapi hasilnya tetap seperti ini. Nah, kita lanjut saja ke if error. If error ini digunakan saat datanya itu menunjukkan error atau NA yang artinya not available. Nah, caranya itu di sini kita klik, kemudian pada rumusnya itu kita tambahkan di depannya if error, kemudian buka kurung, lalu di belakangnya ini kita koma, lalu tanda kutip. Nah, di sini kita masukkan teks yang akan kita tampilkan saat datanya error atau not available. Misalnya di sini saya gunakan tidak ada, lalu balas tanda kutip, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini tidak berubah, lalu ke bawah. Nah, data yang error itu sudah berubah menjadi tidak ada. Jadi di sini bisa kita sesuaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.